Orang tuaku bercerai saat usiaku masih 1 tahun 5 bulan. Dengan alasan ego dan terlalu banyak keluarga yang ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka. Sampai berusia 26 tahun, aku pun masih bertanya kenapa mereka bercerai. Apakah memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi? Apakah mereka tidak bisa berpikir tentang aku dan masa depanku jika tanpa kehadiran mereka? Baru ketika usiaku 8 tahun, aku bertemu ibu lagi. Yang kuingat waktu itu ada seorang perempuan mendatangiku suatu hari di ujung gang rumah nenek dan mengajukan beberapa pertanyaan. Lalu perempuan itu memberikan boneka dan mengucapkan kalimat yang sangat membuatku terkejut. Ini buat kamu, selamat ulang tahun. Kemudian dilanjutkan, aku ibumu. Perempuan itu mengajakku ke rumahnya, menyuapiku makan malam dan memelukku berulang-ulang. Terasa nyaman. Tak lama bapak datang menjemput. Namun, perempuan itu tak mau menyerahkanku, bahkan protes karena sebagai ibu, dia tak dikenalkan padaku. Tinggal dengan ibu memunculkan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang seorang laki-laki yang sering datang berkunjung. Dengan senyum, ibu menyuruhku memanggil ayah pada lelaki itu. Dia kelihatannya sangat mencintai ibu, meski bersikap acuh tak acuh padaku. Sosoknya hanya duduk di ruang tamu dan pergi setelah tinggal sekitar 1 jam. Suatu hari, penyakit asmaku kambuh. Sementara ibu sedang tak ada. Muncul laki-laki lain di rumah. Dia menyebut dirinya Om Denny. Lelaki itu yang kemudian membawaku ke rumah sakit. Sabar ya sayang, mamamu saat ini sedang melakukan pencarian jati diri, ujarnya. Waktu itu aku tak begitu paham ucapannya, tapi kata-katanya tak pernah terlupakan. Ibu pernah menghilang lama dan meninggalkanku hanya tinggal dengan seorang pembantu. Saat pulang, wajahnya sangat menyedihkan, tapi esoknya ibu tetap setia bangun subuh dan menyiapkan segala keperluan sekolah dan sarapan pagi untukku. Seringnya melihat ibu yang bekerja keras, bahkan sampai berhari-hari tidak pulang. Belum lagi mendengar omongan orang-orang di sekitar rumah kontrakan yang mengejeknya dengan sebutan perempuan simpanan hingga ibu menangis, membuatku memutuskan tinggal bersama ayah saat ia mengajakku kembali ke rumah dan bersekolah di tempat yang lama. Kulakukan semua semata karena aku sangat sayang pada ibu dan tak ingin menyusahkannya. Rupanya perjalanan hidupku terus berpindah-pindah. Kemarin tinggal bersama ayah, bisa jadi tahun depannya aku ikut ibu lagi. Usia 9 tahun, aku tinggal dengan ibu di sebuah apartemen di daerah Fatmawati. Ibu mengenalkanku pada Dedi, demikian aku memanggilnya. Biasanya lelaki asal Belanda itu tinggal bersama kami Jumat sampai Minggu. Di akhir pekan itu, Dedi mengajak kami jalan-jalan ke tempat hiburan atau memenuhi undangan acara di hotel berbintang. Kebaikan Dedi membuatku lama-kelamaan sayang padanya. Pernah, suatu hari ketika ibu pergi ke Filipina, aku mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kiriku retak. Dedi membawaku ke salah satu ahli urut tulang dan dengan penuh perhatian merawatku berhari-hari. Kupikir hubungan ibu dan Dedi serius. Betapa kagetnya aku ketika ibu pulang membawa seorang laki-laki dan mengenalkan sebagai suaminya. Lalu bagaimana dengan Dedi? Ibu kemudian bercerita bahwa Dedi sebenarnya sudah memiliki istri, tapi tak bisa memiliki anak. Itu sebabnya lelaki itu begitu menyayangiku. Tak lebih dari 1 bulan, pria Filipina itu tak pernah muncul lagi. Aku pun bertanya, kemana dia, Bu? Ibu hanya menjawab, tak usah ikut campur. Dedi pun kembali mengisi hari-hariku. Tak lama setelah itu, ibu memperkenalkanku dengan seorang polisi, duda yang memiliki anak seusia denganku. Hanya kurang dari sebulan, tiba-tiba ibu harus masuk rumah sakit. Tapi anehnya, setelah sembuh, ibu tak pernah pulang ke rumah. Dedi, tempat biasa aku curhat pun tak ada kabarnya. Lama tak kunjung ada kabar dari ibu, lelaki lain itu membawaku pulang ke tempatnya dan mengancam ibuku. Entah apa yang sudah ibu lakukan. Ibu lalu datang bersama Dedi menjemputku sambil menyerahkan sejumlah uang. Saat aku genap 12 tahun, ibu membelikan sebuah rumah di bilangan Jakarta.
Aku tinggal bersama seorang pembantu. Dedi kerap menengok saat weekend dan hari libur. Namun yang menyedihkan, ibu nyaris tak pernah pulang. Alasannya sama, pekerjaan. Hingga suatu hari, ibu pulang bersama seorang laki-laki yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Inilah yang lebih pantas kamu panggil Dedi," kata ibuku. Ibu lalu bercerita bahwa dia sudah menikah dengan laki-laki itu. Pernikahan dilaksanakan di Inggris tempat mereka berkenalan. Lalu bagaimana dengan Dedi? Di mataku, lelaki itu sosok ayah yang baik, penuh kasih sayang. "Selamat tinggal, peri kecilku," ucap Dedi ketika kami bertemu terakhir kali. Melihat rangkaian kehidupan ibu dengan beberapa lelaki, ternyata menimbulkan tekanan dalam diriku. Sebuah trauma. Rasanya aku tak ingin menikah. Buat apa melakukan kawin cerai berkali-kali? Semudah itukah? Bertemu laki-laki lalu menikah dan jika tidak cocok bercerai? Kisah cinta macam apa itu? Aku sadar, Dedi memang tak bisa menikah dengan ibu. Dia sudah punya keluarga sendiri. Aku pun menangis. Ibu hanya terdiam di kamarnya. Untuk pertama kalinya aku melihat perempuan yang sudah melahirkanku begitu terpukul. Hubungannya dengan Dedi yang terjalin hampir 5 tahun kandas sudah. Padahal selama ini, Dedilah yang membiayai kehidupan kami, termasuk rumah yang aku tempati. Maka berangkatlah aku mengikuti ibu dan suami barunya ke Inggris. Tapi hanya sebentar aku hidup bersama mereka. Saat ibu hamil besar, keduanya pindah ke Prancis tanpa mengajakku. Aku dibelikan tiket untuk sesekali mengunjungi mereka ketika liburan datang. Aku hidup sendiri di Inggris. Karena tak ingin bergantung hidup terlalu lama, aku akhirnya bekerja sebagai kasir di salah satu restoran fast food dengan upah yang lumayan. Perasaan sepi, benci, dan marah bercampur dalam jiwaku. Kenapa hidupku harus begini? Ayah sibuk dengan keluarganya sendiri, sementara ibu pun mulai sibuk dengan kehidupan barunya. Memang sesekali ibu menanyakan soal biaya listrik dan tagihan air. Menyedihkan, hanya 2 hal itu yang dia pedulikan. Tak bisakah seorang ibu bertanya, bagaimana keadaan anak perempuan yang hidup sendiri di negeri orang? Tak bisakah sesekali datang menjenguk dan memeluk anaknya dengan penuh rasa rindu? Perasaan itu bergejolak di dalam jiwaku. Apa yang sedang terjadi denganku? Apa yang harus aku lakukan? Meminta pada Tuhan? Aku bahkan tak tahu apakah Tuhan itu ada, apakah aku mengenalnya. Sungguh aku tak ingin apa-apa. Aku hanya ingin memiliki keluarga yang mau melindungi. Orang tua yang memeluk di saat aku rapuh dan sedih, di saat aku merasa hampa berpikir, apa yang harus aku lakukan? Dalam kegamangan itu, aku memilih jalan pintas untuk menghibur diri, berkawan dengan narkoba dan alkohol sampai kecanduan. Rupanya ibu masih menyimpan kasih sayang untukku. Dia mengirimku ke pusat rehabilitasi untuk pecandu alkohol. 2 bulan hidup di sana, aku pun dinyatakan sembuh. Saat itu usiaku 16 tahun. Setelah itu tak ada komunikasi dengan ibu. Beliau selalu menghindari pertemuan denganku. Bahkan keinginanku untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati sebagaimana layaknya ibu dan anak, tidak ditanggapinya. Hidup kami seperti berjalan sendiri-sendiri. Aku di satu sisi, serta ibu dan Dedi di sisi yang lain. "Ini adalah keluargaku, bukan keluargamu," ucap ibu suatu hari. Kata-kata yang sangat menyakitkan dari seorang ibu bagi anak yang sudah dilahirkannya. Bagaimana mungkin ibu tega mengucapkan kalimat begitu untukku? Apa keluarga baru ibu juga bukan keluargaku? Lalu keluargaku yang mana? Jadi aku tak punya keluarga? Sungguh membingungkan. Dalam kebingungan itu, aku sering bertingkah seperti orang kehilangan akal sehat. Puncaknya ibu membawaku menemui dokter jiwa. Setelah memeriksa keadaanku, juga bertanya beberapa hal pada ibu, dokter itu balik bertanya, sebenarnya yang harus diperiksa bukan cuma anaknya, tapi ibu juga. "Maksud dokter?" tanya ibu kaget. Dokter lalu menjelaskan kepada ibu dan Dedi bahwa akibat pernikahan dan perceraian yang dilakukan berkali-kali, ibu mengalami tekanan batin hebat dan kehilangan kepercayaan kepada siapapun, termasuk kepercayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu aku. Pada usia 19 tahun, aku memutuskan kembali ke Indonesia, tinggal sendiri di Jakarta. Tak berapa lama, aku bekerja di salah satu manajemen artis.
aku menyukai pekerjaan ini karena bisa bertemu banyak orang. Tapi ternyata hanya mampu bertahan 3 bulan. Pekerjaan itu, terutama sikap orang-orangnya egois, sangat tidak cocok buatku. Dalam keadaan menganggur dan keuangan menipis, aku bertemu Mike. Cowok Amerika ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Mike dan rekannya sudah memiliki istri, tapi mereka sangat dekat denganku. Kemanapun mereka traveling, aku diajak, dan mereka menanggung semua biayanya. Selain Mike, aku memiliki seorang sahabat, Ika namanya. Dialah tempat aku curhat. Dia juga sering meminjami uang. Teman baikku yang lain adalah Mas Robi, yang asli Jogja, dan paling rajin membangunkan dan mengajakku makan sahur saat bulan puasa, padahal dia bukan muslim. Mas Robi rajin menyediakan makanan meski belum tentu aku menjalankan puasa, karena dia tahu aku dalam kondisi tak punya uang sama sekali. Sayang, tak berapa lama Mas Robi ditugaskan ke Surabaya. Meski begitu, dia sesekali mengirimiku uang untuk biaya makan dan membayar kos. Terakhir, dia memintaku menjadi istrinya. Dengan halus permintaannya kutolak. Sejak itu kami tak pernah berkomunikasi lagi. Tapi aku merasa berutang banyak padanya. Aku berdoa, semoga kebaikan Mas Robi menjadi berkah tersendiri buatnya. Menjelang usia 20, aku berkenalan dengan George di salah satu klub malam di Jakarta. Aku sering berkumpul bersama George dan teman-temannya. Hari-hariku mulai dipenuhi sosok George. Yang menyenangkan, dia selalu menyanjungku di depan teman-temannya. Rasanya aku mulai jatuh cinta saat itu. Yang lebih membahagiakan, George juga pernah membuat pesta kejutan di hari ulang tahunku. Padahal waktu itu aku sedang bersama Mike dan teman-teman Amerika yang lain. Karena kebetulan Mike juga menyiapkan acara buatku di sebuah restoran mahal di Jakarta. Dalam pesta kejutan itu, George kemudian resmi mengumumkan bahwa kami resmi berpacaran. Tapi seperti pepatah bilang, tak ada yang tak akan berakhir. Begitu pula dengan George. Setelah kontrak kerjanya di Indonesia habis, dia kembali ke Belanda. Sepeninggal George, Mike dan teman-temannya kembali ke Amerika, maka tinggallah aku sendiri lagi. Sebetulnya, George menawariku ikut, tapi kutolak. Alasannya karena saat itu aku bekerja di salah satu perusahaan dengan gaji yang menurutku lumayan besar. Aku tak mau melepas pekerjaan itu, apalagi hanya untuk mengikuti seorang laki-laki yang tak memiliki hubungan resmi apapun. Kali ini aku harus berpikir serius tentang masa depan. Sebulan setelah kepergian George, aku berkenalan dengan Kevin. Menurutku, Kevin tipe laki-laki yang berpikiran dewasa dan setia. Terbukti dari sikapnya yang setia menungguiku pulang dari kantor, atau saat berjam-jam aku meeting di kantor. Dia juga sosok romantis yang rajin menghadiahiku sekuntum bunga. 2 minggu sejak bertemu, kami memutuskan menikah. Aku menerima pinangan Kevin sebab kulihat dia rajin beribadah. Kevin adalah sosok saleh yang insya Allah bisa menuntunku ke jalan yang lebih baik. Ibu kos bahkan menasihati bahwa pria seperti Kevin lah yang kelak akan menjadi imamku di dunia dan di akhirat. Masa lalu kehidupan ibu masih menghantui. Selalu muncul pertanyaan, apakah nanti rumah tanggaku utuh sampai akhir hayat? Akankah kami bercerai di tengah jalan sebelum mencapai tujuannya? Tapi, Kevin menepis semua keraguan dan kegelisahan itu. Sayangnya, keluarga Kevin tak menyetujui pernikahan kami. Aku bukan wanita salehah seperti yang mereka inginkan. Tapi Kevin bersikeras menikahiku apapun yang terjadi, walaupun tanpa izin orang tua dan keluarga besarnya. Akhirnya keluarga Kevin mengalah, kami pun menikah. Berita gembira ini kukabarkan pada keluarga. Mereka sangat senang. Saat ijab kabul berlangsung, ibu dan bapak sempat meneteskan air mata. Mungkin tidak menyangka bahwa akhirnya putri mereka menikah juga. Di awal pernikahan, kami tidak memiliki uang sepeser pun. Itu sebabnya bantuan Ika sahabatku atau kiriman uang dari ibu yang sebulan sekali benar-benar berarti. Orang tua Kak Kevin sesekali memberikan uang ketika kami datang berkunjung. Setiap kali membuat sesuatu, ibu Kevin selalu menelponku hanya sekedar memberitahu masakannya. Ayah mertuaku yang pendiam juga selalu memperhatikan penampilan dan keadaan kami. Aku pun berusaha lebih baik dari penampilan dan banyak belajar tentang Islam. Ibadah sholatku memang masih jauh dari sempurna. Tapi Kevin dengan sabar membimbingku.
Saat kumpul bersama teman-teman atau keluarga, Kevin selalu memperhatikan lebih dari siapapun. Dia selalu berusaha menjaga perasaanku. Sosoknya yang nyaris sempurna membuatku makin sayang dan hormat. Kevin adalah segalanya untukku. Ketika aku melahirkan, kuurus semuanya sendiri. Dari belajar memandikan, mengurus tali pusat, sampai hal sekecil-kecilnya. Sebelumnya aku tak paham, tapi aku percaya Allah akan membantuku. Setiap kali teman-teman datang, menjenguk, mereka selalu bertanya, bukankah keluargaku dan keluarga suamiku termasuk keluarga besar? Lalu kenapa tak ada yang datang membantu atau sekedar menjenguk? Aku hanya menjawab dengan senyuman, meski sebenarnya merasa pedih. Katanya ikhlas, tapi kenapa kamu menangis waktu keluargaku tak ada yang membantu? Tanya Kevin. Saat tanpa sengaja, dia memergokiku meneteskan air mata. Sejujurnya, aku memang mengharapkan kehadiran mereka. Paling tidak menelpon dan bertanya bagaimana keadaan anakku, atau apa yang kau butuhkan. Tapi barangkali ini memang ujian keikhlasan buatku setelah ada anak. Aku cukup tahu diri, sebab memang dari awal aku tidak pernah disetujui menikah dengan Kevin. Itu sebabnya aku berusaha untuk menjadi wanita yang tangguh, yang bisa melakukan apapun sendiri, tanpa harus merepotkan siapapun. Semua aku lakukan karena tak ingin ada keributan antara aku dan Kevin yang akan berujung pada perceraian. Aku tak mau terjebak pada pengalaman menyakitkan seperti yang dialami ibuku. Kubuang jauh-jauh sifat egois, perasaan marah dan sedih. Toh ia memang anakku. Siapa lagi yang akan mengurusnya kalau bukan aku? Walaupun luka bekas operasi melahirkan sangat menyakitkan, tapi aku harus tetap berjuang, tekun menjalani peran sebagai seorang ibu baru. Aku bersyukur memiliki suami yang bisa 24 jam menemaniku mengurus anak, walaupun hanya sekedar menggendong sesekali. Ketika anakku berumur sebulan, Kevin memutuskan melanjutkan sekolah ke Australia. Tentu saja, aku sangat mendukungnya. Selama di sana, suami bekerja paruh waktu di perusahaan milik keluarga. 3 bulan kemudian, kami menyusul Kevin ke Australia. Setelah di sana, aku malah menggantikan posisi pekerjaannya karena kesibukan kuliah Kevin semakin meningkat. Aku bekerja sambil menggendong anak, dari mengangkat hal-hal yang ringan sampai benda-benda berat. Semua aku lakukan dengan tekad agar suami bisa cepat selesai kuliah. Suatu kali aku pernah terlibat suatu masalah dengan keluarga Kevin. Sebetulnya bukan hal yang prinsip, tapi aku jadi kaget bukan main. Ketika dengan membabi buta, Kevin malah membela keluarganya. Padahal biasanya dia membelaku, apapun yang terjadi. Tapi penjelasannya membuatku akhirnya mau mengalah dan menerima. Tapi di usia kedua pernikahan, aku mulai kehilangan kepercayaan pada Kevin. Karena dia terus berpihak pada keluarganya, apapun masalahnya. Apa karena selama ini di Australia, keluarganya banyak membantu kehidupan kami? Tidakkah dia lihat bahwa aku juga sudah bekerja keras bahkan sambil menggendong anak yang masih kecil untuk membantu meringankan bebannya selama ini? Aku tahu Kevin masih mencintaiku, tapi jika masalah yang menyangkut perselisihan dengan keluarga besarnya, maka bisa dipastikan aku akan berhadapan dengannya sebagai seteru. Seperti saat kakaknya menyalahkanku yang dianggap tak bisa mengatur keuangan keluarga. Padahal menurutku, bagaimana bisa mengatur keuangan yang pas-pasan jika upah kerjaku saja selalu dibayar terlambat. Apapun yang terjadi, aku tetap sabar dan ikhlas. Sikap itu kudapat mungkin karena selama di Australia, aku rajin mengkaji agama dari seorang guru yang kadang berkunjung ke rumah. Aku belajar dari pengetahuan ibadah sampai hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam. Setelah lulus kuliah, Kevin memutuskan berhenti dari perusahaan keluarganya dan bekerja pada perusahaan swasta di sebuah daerah di Australia Selatan. Aku senang. Alhamdulillah, suami sudah menyelesaikan pendidikannya dan bisa mandiri. Setiap hari Kevin bekerja mulai pukul 8 pagi dan pulang pukul 17.30 sore. Setiap berangkat, kelihatan sekali semangatnya. Sikap romantismenya muncul kembali. Sesekali menelpon atau membelikanku sekuntum bunga. Subhanallah. Kebahagiaan keluarga kecil kami terasa kembali. Terkadang suami ditugaskan ke luar negeri oleh perusahaannya, dan di saat di luar, dia tak lupa menghubungiku dengan ungkapan-ungkapan mesra dan romantis. Kami jadi seperti orang yang tengah dimabuk asmara. Begitu pula anugerah yang Allah berikan padaku. Besar sekali, seorang suami yang penuh cinta dan anak laki-laki yang sangat sehat dan menyenangkan. Di kota kecil tempat kami tinggal, aku mendapatkan sahabat, Rita namanya.
perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Australia dan memiliki seorang anak laki-laki. Rita dan aku seringkali shopping bersama. Dia senang kutemani karena suaminya selalu pulang malam. Sikap suami Rita berbeda sekali dengan Kevin, yang tetap setia menjemputku dan mengantar ke mall atau ke tempat mana saja yang ingin kukunjungi. Ia juga tak sungkan menungguku pulang setelah menonton film di bioskop. Kadang tanpa mengabariku lebih dahulu. Kejutan, katanya. Aku semakin yakin bahwa pilihan hidup dan tempat cintaku berlabuh memang tepat. Kevin lah orangnya. Tapi hidup memang seperti jalan. Selalu saja ada kelokan dan batu sandungan. Suatu hari, tiba-tiba Kevin mengutarakan keinginan untuk kembali bekerja di perusahaan keluarganya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, meski dengan perasaan cemas, akhirnya aku mengalah. Dia boleh bekerja, tapi dengan beberapa syarat, dia harus bertindak adil jika aku terlibat masalah dengan keluarganya. Tempat tinggal kami tak boleh berada dekat dengan kantor, dan di rumah kami tak boleh ada barang atau benda milik kantor atau perusahaan. Kevin juga harus bisa memisahkan antara urusan keluarga dan urusan perusahaan. Dan yang terpenting, dia harus memberitahu keluarganya syarat-syarat yang kuajukan tersebut. Kevin setuju. Dia bahkan mendukungku dan memberi nasihat agar aku tetap bersabar. Begitu juga dengan sahabatku Rita. Kami pindah kembali ke tempat yang lama, tapi menempati rumah berbeda. Kecemasanku pada kehidupan keluarga kecil kami akhirnya menjadi kenyataan. Kali ini malah jauh lebih hebat dari perkiraan. 10 bulan setelah kembali bekerja di perusahaan keluarga, Kevin menceraikanku. Ya, laki-laki yang paling kubanggakan dalam hidupku mendadak membuat keputusan yang mengejutkan. Astagfirullah. Hanya kalimat itu yang kuucap berkali-kali. Berat sekali ujian yang harus kutanggung, ya Allah. Inikah bentuk kasih sayangmu padaku? Allah, apa yang harus kulakukan? Aku menangis, benar-benar terpukul. Bagaimana dengan hidup anakku kelak? Tidakkah Kevin mengingat bagaimana aku telah bekerja keras selama dia meneruskan pendidikannya di negeri orang? Ataukah dia memang sudah tidak mencintaiku? Aku tak mau berpisah. Apapun yang diminta akan kulakukan, asal Kevin tak menceraikanku. Aku akan mengalah, asal rumah tangga utuh. Aku memang pernah mengucapkan kata cerai saat kami bertengkar hebat, karena Kevin lagi-lagi lebih banyak memihak keluarganya. Mungkin saja aku memang masih labil, mudah emosional, tapi kemana harus kuadukan semua kalau bukan kepada suami tercinta? Bukankah dia imam bagiku? Bukankah dia tempat aku menumpahkan segala kepenatan? Apa jadinya jika aku justru curhat atau menumpahkan segala persoalan pada orang lain? Bukankah itu jauh lebih salah dan malah bisa menimbulkan fitnah? Tapi semuanya memang berbeda di mata Kevin. Ia menganggap aku adalah perempuan dengan setumpuk masalah. Aku selalu berkonflik dengan siapapun dan hanya bisa menumpahkan segala persoalan tanpa mau mengerti persoalan orang lain. Sebagai manusia, aku juga tak luput dari salah, tapi semuanya tak semata berawal dariku atau sikap Kevin. Ketika menelaah lebih jauh ke belakang, ini semua bermula dari pertemanan kami dengan Rita, perempuan Indonesia yang bersuamikan laki-laki Australia. Padahal aku selalu bersikap baik, karena dia sudah kuanggap sebagai sahabat, apalagi sama-sama tinggal jauh dari tanah air. Sesekali, aku bahkan meminta suami untuk mengantar kemana Rita ingin pergi. Kevin sendiri sempat protes, tapi aku minta dia mengerti bahwa aku kasihan pada perempuan itu karena memiliki anak banyak, sementara suaminya sering berpergian. Membantu orang yang sedang kesusahan itu pahalanya besar, kataku pada Kevin. Di kemudian hari, sikap baik itu malah berubah jadi bencana. Ketika aku sedang bermasalah dengan Kevin, menurut kabar yang kudengar, Rita menyebarkan berita bahwa aku adalah istri yang tak tahu sopan santun sebab sering memarahi Kevin di depan banyak orang. Dalam keadaan kesal, tentu saja bumbu penyedap itu makin menambah kemarahan Kevin padaku. Perempuan itu juga konon tak sungkan menghasut Kevin agar tak perlu berlama-lama berumah tangga denganku. Semualah hal itu kuanggap rumor belaka. Belakangan ternyata benar. Setelah aku dan Kevin bercerai, perempuan itu dan suaminya kerap bertandang ke rumah kami di Australia dengan agenda memperkenalkan seorang wanita Australia pada Kevin. Masya Allah. Merasa tak ada gunanya berlama-lama di Australia, aku berencana kembali ke Indonesia. Anakku sendiri sudah pulang lebih dahulu bersama kakak ipar. 2 hari kemudian,
Aku menyusul pulang ke tanah air setelah Kevin memberi talak satu padaku. Sekembalinya ke Indonesia, 10 hari setelah keberangkatan anakku, aku menemui bapak. Tentu saja beliau terkaget-kaget. Kenapa kamu izinkan anakmu dipulangkan lebih dulu? Kalau memang ada masalah dalam keluarga, kenapa kamu pulangkan anakmu? Apakah skenarionya memang begitu? Memulangkan anak supaya kamu bisa pulang cepat? Aku terkejut mendengar ucapan bapak. Setauku, beliau bukan orang yang gampang berprasangka buruk. Tapi kali ini, beliau terlihat sangat marah. Dan untuk pertama kalinya, kulihat bapak menangis. Tunjukkan pada bapak, di foto bagian mana kamu itu bukan ibu yang baik? Tanya bapak seraya menunjukkan setumpuk foto keluarga kecilku selama di Australia yang sering kirimkan pada bapak. Di foto bagian mana anak dan suamimu tidak bahagia? Sebab yang bapak lihat kemana-mana kamu selalu menggendong anakmu dan menggandeng suami. Berat badanmu kah? Memangnya berapa berat badan suamimu? Tunjukkan pada bapak, bagian mana yang tidak membuat suamimu bahagia? Ujar bapak lagi sambil membentangkan seluruh foto kirimanku di atas meja. Bapak lalu bercerita bahwa selama ini orang tua Kevin sering menghubungi bapak. Mereka mengatakan bahwa aku bukanlah istri yang salehah. Aku jarang menunaikan ibadah sholat dan kewajiban agama lainnya. Itu sebabnya Kevin memilih bercerai. Mendengar itu, aku langsung menelpon Kevin. Kukatakan bahwa sikap orang tuanya yang asal main tuduh sungguh perbuatan tak patut. Tapi dengan enteng, Kevin menutup telepon setelah sebelumnya berkata, "Capek aku ribut sama kamu. Sekarang aku tak mau lagi berurusan denganmu." Kali ini aku benar-benar hancur putus asa. Duniaku berantakan. Dalam keadaan begitu, rasanya lebih baik mati. Dengan gelap mata, ku minum painkiller. Sayangnya aku tak langsung mati. Tapi akibatnya, aku harus dirawat di rumah sakit. Dokter memvonis lambungku dalam keadaan kritis, dan jika aku telat makan, maka akibatnya bisa fatal. Sebab sebagian jantung yang akan mengalami efek sampingnya. Syukurlah, Allah masih memberi kesempatan bertobat. Setelah sembuh, aku mulai menata hidup bersama anakku tercinta. Pelita kecil tempat aku menaruh harapan besar. Aku sendiri tak pernah lagi berhubung dengan Kevin. Tapi tentu saja aku tak bisa dan tak mau mencegah si kecil menghubungi ayahnya. Tapi belakangan, sikap anakku berubah dari rasa kangen menjadi benci. Mungkin karena sikap ayahnya yang tak pernah mau menelponnya. Sambil kupeluk, dengan lembut aku membujuknya menangis karena menganggap ayahnya sudah tak sayang lagi. Mama tak akan pernah meninggalkanmu, nak. Mama akan selalu mencintaimu lebih dari siapapun. Kecuali cinta pada Allah. Kita akan selalu bersama-sama. Anakku mengangguk lemah. Kuusap air matanya. Kamu adalah anugerah terindah yang Allah berikan, yang akan Mama jaga selamanya. Mama akan membuat kamu menjadi anak paling bahagia di dunia, dan insya Allah, Mama akan membantumu jadi orang yang sukses dunia akhirat. Kulihat dia tersenyum. Aku harus menunjukkan pada anakku bahwa ibunya adalah orang yang kuat, perempuan yang tak mudah putus asa. Aku tak tahu sampai di mana batas umurku, tapi aku berdoa, semoga Allah memberi kekuatan supaya bisa membuat sesuatu yang besar bagi masa depan anakku. Sejatinya aku tak ingin melakukan perbuatan yang dibenci Allah, tapi jika bercerai adalah jalan yang dipilihkan buatku, aku ikhlas. Hikmat atas kejadian menimpaku, kini aku lebih dekat pada Allah. Setiap malam tak kulewatkan tahajud, setiap usai sholat ku ajak anakku berdoa bersama. Sekali waktu di tengah-tengah kami berdoa, mungkin juga karena melihat ibunya menangis, anakku berkata, Mama adalah mamaku. Aku akan menjaga Mama. Mama tidak memerlukan ayah. Anggaplah aku ayah yang akan menjaga Mama seumur hidup. Subhanallah, kata-katanya sungguh membuatku kembali bersemangat menjalani takdirnya. Aku kembali bekerja dan selalu mengajak si kecil. Setiap kali waktu dia melontarkan pertanyaan yang membuatku terkejut. Kenapa ayah tidak pernah mengajakku bekerja, sedangkan Mama selalu mengajakku? Karena bidang pekerjaan Mama dan ayah berbeda, jawabku. Sungguh, meski kami telah bercerai, aku tak ingin menjelek-jelekan Kevin dan keluarganya di mata anakku. Aku tetap menjaga tali silaturahmi dengan mereka. Biasanya, sekali dalam 2 minggu, aku membawa anakku pada keluarga Kevin. Tapi si kecil sering menolak berkunjung ke sana, dengan alasan khawatir aku sakit dan tak ada yang mengantar jika berobat.
Kalau mama sakit, siapa yang menyuapi mama? Ucapnya lembut. Aku tak ingin meninggalkan mama. Aku tinggal bersama anakku dan seorang hadimat. Hidup apa adanya. Aku tidak mau meminta bantuan keuangan pada bapak yang hidupnya pun sangat pas-pasan. Aku juga tak akan minta tolong pada ibu yang tinggal jauh di belahan dunia lain. Hanya pada Allah aku bergantung. Di saat menulis ini pun, uang yang kumiliki sangat minim. Tapi insya Allah, aku akan bekerja keras. Dan pada saatnya nanti, atas izin Allah, semoga aku bisa membesarkan dan memberiku masa depan yang baik bagi putraku.